Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Ahmad Suryana dengan NIM 250934700541. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Malang dengan program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Di sini saya akan membahas mata kuliah probabilitas dan statistika dengan materi distribusi normal. Sebelumnya kita harus mengenal lonceng kurva. Di alam semesta dan dunia engineering, fenomena yang tampak acak, kecepatan angin, tegangan, umur komponen ternyata memiliki pola matematis. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang bentuknya simetris dan memusat di tengah. Artinya, sebagian besar data operasional terkumpul di sekitar nilai rata-rata dan semakin jauh dari rata-rata, frekuensinya semakin sedikit. Sifat-sifat fundamental yaitu simetri sempurna, sisi kiri dan kanan dari titik tengah adalah bayangan cermin yang membagi data tepat 50-50. Kemudian pusat tunggal, nilai rata-rata, tomean, median dan modus semuanya bernilai sama dan berada persis di puncak tengah kurva. Kemudian ada asimtotik, ujung kurva atau ekor memanjang tak terbatas ke kiri dan kanan tanpa pernah benar-benar menyentuh angka 0 di sumbu X. Kemudian ada ukuran pemusatan data. Nomor 1 di sini ada mean atau nilai rata-rata. Apa sih mean itu? Biasanya mean itu disimbol dengan mu atau X bar adalah titik pusat keseimbangan dari seluruh data. Dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data lalu membaginya dengan jumlah total data pengamatan. Kemudian yang kedua adalah nilai tengah. Apa sih itu median? Median adalah nilai persis yang berada di tengah seluruh data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Median membagi data menjadi dua kelompok yang sama banyaknya, yaitu 50 di bawah, 50 di atas. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah angka atau rentang nilai yang paling sering muncul, frekuensi kemunculan tertinggi dalam sekumpulan observasi data. Keajaiban distribusi normal yaitu mu, satu titik temu absolut. Dalam distribusi normal yang sempurna, nilai mean, median, dan modus jatuh pada satu angka yang persis sama. Artinya, nilai rata-rata mesin kita adalah juga nilai yang paling sering terjadi di lapangan. Tidak ada kebohongan data akibat pencilan ekstrim. Kemudian ada anatomi kurva mu dan sigma. Pertama, mean mu. Nilai rata-rata parameter ini ditentukan di mana pusat kurva berada pada sumbu horizontal. Jika rata-rata suhu boiler naik, seluruh kurva akan bergeser ke kanan tanpa mengubah bentuknya. Kedua, standar deviasi atau sigma. Simpangan baku, parameter ini menentukan seberapa lebar atau sempitnya kurva tersebut. Semakin kecil angka sigma kurva, semakin ramping dan tinggi, menandakan data sistem sangat presisi dan stabil. Kemudian ada rumus matematika, konsep dasar, fungsi kepadatan, probabilitas. Kita menggunakan tabel probabilitas standar atau software. Persamaan ini sekedar buktikan bahwa ketidakpastian alamiah dapat dimodelkan secara pasti, yaitu dengan fungsi 1 dibagi sigma akar 2 pi dikalikan E pangkat 0,5 dikali X dikurang mu dibagi sigma dipangkatkan 2.
Kemudian ada aturan emas dari probabilitas. Yang pertama itu distribusi data di alam. Yang pertama ada 68% data berada pada rentang mu tambah kurang 1 sigma. 95% data berada pada rentang mu tambah kurang 2 sigma. Kemudian yang ketiga, 99,7% data berada pada rentang mu plus 3 sigma. Artinya sangat langka, hanya 0,3% sebuah mesin bekerja di luar batas 3 sigma, kecuali memang sudah rusak. Kemudian ada standarisasi nilai Z. Mengapa butuh distandarisasi? Setiap kasus memiliki nilai mu dan sigma yang berbeda-beda, sehingga sulit membandingkan probabilitas secara langsung karena satuannya beda. Solusinya adalah Z-score. Agar semua bisa dihitung menggunakan suatu tabel, yaitu tabel baku, yaitu tabel Z, kita harus mengkonversi nilai X menjadi nilai standar Z. Kita menjadikan nilai mu sama dengan 0 dan sigma 1. Memahami Z-score. Z-score adalah angka yang menunjukkan berapa banyak deviasi sigma jarak suatu data pengamatan X dari nilai rata-ratanya mu. Z positif, data berada di atas rata-rata, sedangkan Z negatif, data di bawah rata-rata. Rumus dari Z sendiri adalah Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Dan analisis krisis studi lapangan. Kasus 1. Umur bearing turbin. Kerusakan bantalan putaran bearing pada turbin angin berkapasitas besar di ketinggian sangat rawan dan berbiaya down atau tinggi. Pabrikan mengklaim bahwa keausan material komponen utama ini selalu tunduk pada kurva distribusi normal. Sebagai tim pemeliharaan, Anda ditugaskan menghitung probabilitas kerusakan ini. Parameter kasus 1. Data spesifik OM. Diketahui pabrikan bahwa umur rata-rata pakai bearing atau mu adalah 8.000 jam operasi. Dengan fluktuasi cuaca, standar deviasinya atau sigma ditetapkan sebesar 500 jam. Pertanyaannya, berapa probabilitas sebuah bearing akan mengalami keausan dan kerusakan prematur sebelum mencapai umur 7.000 jam operasi? Atau PX kurang dari 7.000. Langkah pertama, kita harus menghitung Z-score-nya dulu. Substitusi rumusnya ialah Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. Z sama dengan X-nya tadi 7.000 dikurang mu-nya 8.000 dibagi sigma-nya 500 sama dengan minus 1.000 dibagi 500. Kemudian dibagi 1.000 bagi 500 itu min 2. Jadi nilai standar Z-nya itu min 2. Kemudian ada interpretasi hasil. Pembacaan probabilitas melihat tabel kumulatif untuk nilai Z sama dengan min 2, kita mendapatkan luas area di bawah kurva sebesar 0,0228 atau 2,28%. Keputusannya makna kriteria hanya ada peluang 0,28% bearing akan rusak sebelum 7.000 jam. Karena resikonya sangat kecil, jadwal penggantian komponen baru perlu diintensifkan setelah mesin melewati angka tersebut guna menghemat anggaran.
Sekian dari materi yang saya jelaskan dan studi kasus yang sudah kita pahami bersama. Jika teman-teman ingin berdiskusi, bisa melalui kolom komentar yang ada di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.